Oke, bersama detasemen baja yang paling ngehe dan ngehe. Oke, 4x75 akan beraksi kembali dengan suasana senja di sore hari di Zafira Auto Plus 16. Kita ada di bengkelnya Mamang Aboy. Kebetulan di sini kita akan mengulas bagaimana sih kita ini dalam proses pembelian Everest baru bagi pemula. Nanti kita akan tanyakan langsung ke yang lebih pakarnya, yaitu Om Faisal. Oke, bersama detasemen baja yang paling ngehe, jangan lupa yang belum zabrek, ngengkrek, sama apa dah? Nyemplak. Nah, di sini nih. Ya. Di sini tekan tombolnya, bunyikan loncengnya, dan kita akan ikuti terus di konten-konten yang paling ngehe dari detasemen baja yang paling ngehe. Oke, lanjut kita langsung ke moderator kita, Om Aji. Kita akan tanyakan langsung ke Om Ajinya. Oke, ikuti terus dan ikuti terus. Oke teman-teman, kita mau ada obrolan santuy di Zafira Auto Plus 16 bersama kepala mekaniknya nih yang di ujung sebelah sana bernama Om Dede Radiator bin Camat. Ingatnya teman-teman, Om Dede Radiator bin Camat. Itu dia tersangkanya. Dan di sebelahnya adalah Om Faisal. Om Faisal adalah juru teknisi dan juru kuncinya Zafira Auto Plus 16 yang nanti akan ditanyakan langsung mengenai teknik dan cara-cara atau tips atau bagaimana itu dari Om Aji. Oke. Editor baja yang paling ngehe. Oke, lanjut Om. Oke Om Ibob, saya ambil alih. Pertanyaan yang sering muncul di komentar di media sosial, kalau orang mau beli Ford Everest ini apa sih lebih dan kurangnya, itu ya mungkin ya. Ya, pertanyaannya itu yang pertama. Mungkin kepada Om Faisal atau Om Dede mungkin bisa menjelaskan. Kalau kita punya Ford Everest, apa sih kelebihannya? Apakah dia bisa dipakai harian, pakai off-road atau pakai touring dan lain-lain, atau enaknya di mana nih mobil ini, atau kekurangannya mungkin dari segi apanya, mesinnya kah atau partnya kah? Saya yang jawab nih. Oh iya dong. Karena kan selaku owner bengkel, pemakai Everest juga, jadi beliau yang lebih paham betul. Jangan lu beli gocap lu dandaninnya 100 juta ya. Jadi dari segi rasa, dari segi biaya beliau udah paham semua. Karena dia tuh termasuk penikmat dan Betul. pemikat Everest. Silakan Om Camat. silakan Om Dede. Apa tadi pertanyaannya? Selama ini pengalaman Om selama ini punya Ford Everest itu apa sih enaknya dan apa sih nggak enaknya itu? Enaknya yang saya alami punya Ford Everest itu sebenarnya nyesel juga punya Ford Everest gitu. Oh, nyesel gimana? Kenapa nggak dari dulu punya Ford Everest? Boleh. Ya. Ini enaknya nih sore-sore gini ngobrol sambil ngopi. Iya. Gimana? Ngopi ya? Asik. Weh, ini bengkel komplit ya. Ada kepala mekanik, ada kepala operasional, ada juga restoran. Cuman restorannya masih ngumpet teman-teman. Tapi kita pesan kopi disiapin. Insya Allah. Oke, lanjut. Ya, pengalaman saya punya Everest itu memang belum terlalu lama ya, tahun 2017. Tapi tahu Everest itu udah lama. Dulu waktu saya main ke rumah temen itu, temen punya Everest tahun 2004. Itu saya coba naikin aja rasanya udah pengen beli gitu kan. Tapi Baru karena naikin pengen beli. iya, cuman karena dulu harganya masih tinggi, Iya. belum sanggup lah beli Everest itu. Oh, gitu. Itu belum sanggup. Tuh saya baru naikin aja tuh, bonceng di samping itu.
Itu Cintanya enak. udah setengah mati ya. Iya, akhirnya kesampaiannya tahun 2017. Saya nanya-nanya sama temen, kebetulan juga temennya ini Bang Faisal yang dulu masih di Ford, katanya coba beli cari yang murah-murahan, ternyata alhamdulillah dapet. Dan saya rasain itu Everest, saya pikir Everest itu sama lah sama mobil-mobil lain gitu kan. Ternyata pas nanjak saya nggak nanjak tuh mobil. Loh, kenapa? Kok bisa? Itu aneh. Bentar, Om. Itu TDI apa TDCI? TDCI tahun 2007 Pertama kali punya. pertama kali punya. Baru beli saya bawa naik di Bogor, nggak nanjak. Nah. Ternyata saya makainya belum bisa. Oh, jadi memang ada keunikan Ada tersendiri keunikan, ya. Tapi itu matic ya pasti ya? Manual. Manual. 4 kali 4x4. 4 kali 4. Kalau kata Bajai mah 4x375. Belum. Kurang 4 kali 4-nya kurang. Kurang. Jadi 4 kali 75 itu pasti nanjak. Gitu ya. Berarti lu 4 kali 350. 350. Ya. Oke, lanjut, Ya. lanjut. Ya setelah bergulir saya nanya tentang pemakaiannya seperti apa, ternyata wah, enak. Everest itu enak. Saya istilahnya dulu punya tahun 2017 pengen punya Matic. Akhirnya beli Matic. TDCI juga. TDCI juga tahun 2007. Saya beli 2017 itu sekali beli dalam 1 tahun enggak, 2 unit. enggak, 2018 akhir saya beli Matic tahun 2007. Oh, oke. Berarti setahun sekali beli ya. Ya. Nah, Nah, ini kan teman-teman. Yang itu dijual, yang lama. belum. Oh, masih jadi punya 2. Punya 2. Mantap. Nah, Saking tapi cintanya setelah nih. makanya saya bilang punya Everest kok kayaknya nyaman. gitu. Kakak saya pinjam yang Matic. Ternyata kakak saya jatuh cinta sama Matic, sama Everest. Waduh. Dibayarin lah punya saya yang 2008 Matic itu sama dia. Akhirnya yang 2007 saya jual, saya ngangkat yang 2009 4x4 manual lagi. Manual juga. Manual juga. Jadi udah ngerasain 3 unit dan ternyata memang pengen punya Oke. kalau dikasih. Oke, dari cerita pengalaman Om Dede sih saya tangkepnya ini ya, kenyamanan lah. Nyaman. Pertama. Nah, selain kenyamanan apalagi Om kira-kira kok kenapa masih milih Ford Everest? Nah, bicara irit, saya pikir irit nggak terlalu, ya 111 lah. 111. Saya pernah pulang kampung itu ke Bangka Belitung, isi solar itu cuma habis 1 juta. Lewat Sumatera atau lewat Priok ini? Lewat Sumatera dong, lewat Merak Nggak nyebrang Bakahuni, laut ya. Merak Bakahuni, Palembang, nyebrang lagi ke Bangka. Iya, nanti 1 juta lewat Priok naik kapal ke sana. Ya, boros Om jadi. Itu udah muter-muter di Bangka Belitung itu. 1 juta. 1 juta. Ya. Gitu. Nyaman, irit, terus apa lagi Om? Kira-kira Om, satu lagi Om. Bicara ngurus ngerawat paling mudah. Sekarang ada Om Faisal yang bisa bantu untuk merawat. Spare part juga masih banyak, gitu kan. Mau di toko ada, mau pesen online ada, copotan banyak. Itu dia, makanya pokoknya Everest mantap. Baik yang TDCI maupun TDI mungkin sama lah ya. untuk Mungkin sekarang. sama, tapi saya pengen tuh punya TDI. Jangan ikutin jabrik teman-teman. Kemudian Om, kekurangannya Om, kenapa kok Om Dede ini membutuhkan Om Faisal itu? Karena saya rasa Ford Everest itu memang harus ditangani dengan yang ahlinya. Kalau nggak yang ahlinya, waduh, saya nggak tahu lah. Banyak teman-teman yang kejadian masuk bengkel yang bukan spesialis Ford, banyak keluhan begini gitu. Saya dengar aja, tapi saya alhamdulillah selama ini saya ditangani sama Om Faisal. Gitu. Langsung dibawa ke auto sini. Langsung dibawa ke Zafira Auto Plus. Zafira Auto Plus. Oh ya, info buat teman-teman semuanya. Ini karena kita berada di bengkel Zafira Auto Plus, ini bukan khusus ya, spesialis untuk Ford. Jadi bengkel ini
kebanyakan ya yang didandani di sini Ford. Mobil lain bisa nggak? Ya bisa, mobil lain bisa, tapi kebanyakan untuk Ford. Untuk teman-teman sekitaran mungkin DKI atau Jabodetabek bisa mampir ke sini kalau mungkin ada kendala. Nanti langsung ditangani langsung oleh Om Faisal langsung. Oke, untuk alamat itu sendiri? Alamatnya nanti tertera ada di bawah sini. Sekalian sama kontak personnya. Nanti mungkin bisa hubungi kontak personnya yang di-handle langsung oleh Om Faisal. Dari obrolan saya sama Om Dede, mungkin kan dapat ditarik kesimpulan ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Sekarang pertanyaan saya lempar ke Om Faisal. Biasanya kopi, break, kopi dulu, kopi. Kopinya aja nih teman-teman, gelasnya nih. Tuh. Kurang gimana kita cintanya sama Verci, ya kan? Udah, nggak ada. Kita lanjutkan lagi. Tadi intermezzo kopinya datang. Sekarang saya lempar pertanyaan ke Om Faisal. Ini kan banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang mencari second-hand Ford Everest. Biasanya apa aja sih Om kendalanya kalau mobil second Ford Everest itu? Pertama beli ya? Iya. Kalau yang sudah kita jumpai di Zafira ini ya Om ya, terkendala dari unit secondnya ini kan ada 2 kategori nih Om ya. Ada kategori X tambang, ada kategori X perusahaan. Betul. Ya. Nah jadi nggak bisa kita vonis sama gitu loh. Jadi kita harus kembali lagi ke unitnya masing-masing Om. Nah, kalau memang unitnya yang si customer ini dapat yang bekas X tambang, biasanya yang kita jumpai di sini kaki-kaki Om yang cukup parah ya. Iya, kaki-kaki yang biasanya banyak jajannya gitu. Nah, kalau untuk mesin, kalau yang biasanya X tambang, keseringan yang kita jumpai kebanyakan yang udah nggak ori pemakaian spare partnya. Mungkin karena mungkin karena pemakaian di pedalaman daerah, cari partnya susah gitu. Ya, tapi kalau layak pakainya sih kebanyakan customernya sendiri bilang keadaan sakit aja mereka bilang enak kok Om gitu loh. Terus emang tiada duanya teman-teman. Pantesan Om Dede beli 2 dalam 1 tahun satu. Iya Pak, justru sebelum kita kasih tahu kita tanya keluhannya apa Om, nggak ada keluhan kok kata dia. Cuma pengen cek aja tuh, tapi kan setelah kita cek kita tahu Om ya bisa bedakan mana part yang udah nggak ori, mana part yang ori. Baik itu TDCI ataupun TDI. Iya kalau yang perlakuannya sama. Sama Om. Nggak, kalau untuk tipe TDI sama TDCI paling beda penanganan aja Om. Paling kalau yang TDCI yang sudah full electrical, mungkin penanganannya perlu kita scan. Nah, ini nih. Peralatan di sini scan. Kalau scan, buka jom, biar asik Om. Scan Om Dede nih yang untuk peralatan. Jadi kan bengkelnya ya, yang mendukung dari segi peralatan bengkel yang mendukung apa aja fasilitas dari Zafira. Penampakan Om Faisal yang sesungguhnya teman-teman. Lagi flu Om. Tapi aman ya. Udah di swab belum Om? Ya udah. Kayaknya jaga jarak nih. Oke, lanjut. Sambil ngerokok mungkin kita. Iya. Jangan lupa seruput kopinya. Oke. Dan nyalakan rokoknya. Kita bahas ke ini Om. Bengkel nih. Tadi ada beberapa sedikit ya kendala. Nanti kita lanjutkan, kendala masih banyak biasanya kan. Iya. Nah, penanganan di sini apa saja sih layanan yang bisa diberikan kepada para pemilik kendaraan Yang baru, pemula. Iya. Khususnya pemula. Kalau untuk unit nih Om ya. Ya. Kalau untuk unit penanganan untuk saat ini yang kita handle masih sebatas overhaul engine, Oke. scan diagnosa. Dan itu yang TDCI. Iya, untuk yang mesin dulu kita ya. untuk kalau untuk mesin, untuk tipe yang TDI kita overhaul engine, transmisi, gardan, kita bisa tangani sih Om. Ya.
selama kebutuhan part kita mendukung. Oke, Gitu aja. siap. Terkadang kita bisa memenuhi permintaan customer, terkadang partnya Om, kendalanya di part gitu. Udah beberapa kali terjadi Om ya. Udah Misal, beberapa. misal ini ada customer yang dia mungkin nggak punya part, apakah bisa dicarikan atau mungkin dia bisa nyari sendiri atau Nah, kebetulan aku di sini juga kan fokus di lapangan Om ya. Kalau untuk spare part nih Om Dede nih yang paling bisa menjelaskan. gimana Om Dede? Beliau Part, biasanya kan copotannya kemana jalurnya, barunya. Kalau buat part ori memang kalau tidak ada di stok ya kita coba dicari copotan, atau misalkan di toko biasanya ada yang barang yang agak susah ya, seperti kayak barang-barang sensor segala macam tuh yang TDCI ya, itu ya kita coba cari part copotan. Atau kalau misalnya kita bisa servis dari part itu, biasanya Om Faisal bisa ditangani dengan servis dari partnya itu. ini tidak perlu diganti ya. Nggak perlu diganti. Kalau misalkan emang susah ya kita akalin sebisa mungkin itu. Tapi dalam akalan itu kondisi bisa dipakainya itu apakah tergantung pemakaian ataukah memang bisa paling tidak 80% itu bisa masih bagus dan layak. Kemungkinan kalau kita akalin di elektrikal itu memang tidak bisa ketahuan kapan-kapannya. Paling maksimal itu ya 3-5 bulan masih bertahan sambil nunggu partnya ada gitu. Oh, oke, jadi tetap menunggu ya. Menunggu tetap harus nanti akan diganti. Tetap diganti dengan yang masih primanya dalam arti bagus lah. Ya sementahun aja sementahun. Sementahun. Oke, kembali lagi tadi ke kaki-kaki Om. Iya. Om Faisal ya. Biasanya kenapa sih kaki-kaki itu kalau mobil bekas tambang atau bekas perusahaan? Iya, kalau teman-teman di sini karena kita baru Om ya. Baru beberapa unit kendaraan yang kita temui itu dari rekan-rekan Om Ibob yang pada main off-road tuh ya Om ya. Kebanyakan bal joinnya pada jebol. Ya. Bal join, as roda, Sayap. betul. Paling itu aja sih Om yang intinya kalau untuk di Everest ya kayak kaki Everest. Kalau yang kategori mobil-mobil yang buat hobi off-road Ya. gitu. Tapi Kalau kalau yang sering ngejam itu gimana tuh Om? Yang artinya itu baru oke lah kita beli nih katakannya. Contohnya yang kasusnya Ranger lah, yang di ujung sana teman-temannya. iya. Nah itu kan dia beli, tahu dihidupin susah. Iya. Terus karena ketemu ahlinya nih, dicolek hidup. Nah ini kan karena ketidaktahuan orang tersebut cara perawatannya. Nah itu ngatasin kemarin itu seperti apa? Kemarin yang Ranger itu kebetulan memang lagi rezeki aja Om. Ketemunya cepat gitu. Oh. Biasanya juga kalau lagi belum rezeki bisa berhari-hari juga Om nyari analisanya Nggak semudah yang nggak itu ya. semudah itu. Tapi tetap bisa diatasi di Zafira Auto Pro 19 ini. Insya Allah Om bisa. Iya. Oke Om Haji, dilanjut lagi Om Haji. Oke, biasanya ini kalau saya kembali lagi masih kaki-kaki ya. Saya dulu itu kaki-kaki itu pernah bunyinya kayak gini nih. Kricit. Kayak kursi ini bunyinya. Itu Iya. kenapa itu biasanya? Itu kalau yang udah kita temuin di mobil Om Wah kemarin ya. Di mobil Om Wah, mobilnya Om Tohir. Om Tohir juga. Om Aboy. Om Aboy. Itu biasanya busing sayapnya Om. Busing Yang sayap. karet, bulat-bulat itu. Iya. Oh. Kalau bahasa resminya busing upper arm. Busing upper arm yang atas, busing sayap atas. Udah mati atau memang udah layaknya Memang ganti? udah jebol Om. Oh. Memang udah jebol. Lagi pula kan kebanyakan juga kita temuin kan di komunitas ini kan udah banyak yang modif Om ya. Iya. Udah banyak yang di Model body Teflon, lift, iya. di suspension lift Iya. gitu. Jadi berpengaruh ke busing tadi itu ya. Iya, Sehingga pecah. betul Om. Itu sih yang udah kita temui di Zafira selama ini aja, selama kita buka. Terus ada lagi nih Om pertanyaan Om. Misal nih saya belum pernah megang Ford Everest sama sekali. Terus saya pengen beli. Kalau saya menemui yang punya nih saya mau saya beli, apa sih yang harus saya cek di situ? Kalau aku Tipsnya. sih lebih cenderung kilometer dulu kali Om ya. Iya, kilometer
unit itu sendiri, karena selama Capek atau iya selama ini kan kalau kilometer biasanya akurat ya, kilometer tinggi biasanya kondisi unit pun juga engine, kaki-kaki biasanya ikut. Akan pengaruh. Kalau aku sih lebih cenderung ke sana sama kebocoran oli, Om. Udah seberapa banyak kebocoran oli di bagian engine gitu. Jadi kita harus melihat mesin itu kering atau tidak gitu. Iya, betul. Itu untuk pengecekan tahap awalnya aja sih, untuk awal-awal kita mau angkat unit baru gitu. Kalau untuk kaki-kaki mungkin dicoba mungkin ya. Ya, kalau kaki-kaki memang lebih cenderungnya Coba dulu sebelum Dipraktekkan dibeli. langsung. betul. Yang paling penting adalah mungkin tadi mesin ya kalau dari Iya, kalau aku sih Om lebih cenderung ke mesin ya Om. Karena kan kalau mesin analisanya nggak bisa satu barang. Karena kan dia bekerjaannya kan saling berkaitan Om. Ya. Nanti kita vonis yang ini, ternyata kaitan yang sebelah sananya ikut lemah. Kita ganti yang lemah satu, ternyata yang sananya juga kita lemah. Berarti harus turun setengah atau turun Tergantung total? kebocorannya juga Om. Oh, Kalau memang sudah sampai ke tahap cylinder head, ada Ya. kebocoran packing cylinder head, ya. ya sarannya sih lebih baik kalau untuk pakai panjang ya Om. Ya. Sarannya lebih baik turun setengah. Turun setengah. Iya. Jadi pengecekannya pun juga lebih enak Om, kita penjelasannya bisa dilihat bareng-bareng gitu. dari sekian banyak mungkin bengkel ya. Biasanya gimana sih tingkat transparansi masalah biaya servis di sini atau pergantian part di sini terhadap konsumen? Kan kadang kita, namanya saya juga dulu pernah dandan di sebuah bengkel X. Ketika saya datang ke bengkel X tersebut, dia menganalisa harga sekian. Tapi begitu saya cek di harga, saya kan acuannya online biasanya. Iya, betul. Saya cek di harga online itu selisih harganya lumayan. Belum lagi dia plus tambah jasa pemasangan, Iya. pergantian. Nah itu. Nah ini bagaimana kalau di bengkel sini untuk transparansi masalah harga terhadap konsumen? Kayak misal nozzle nih, nah itu gimana harganya dikasih tahu dulu atau tahu-tahu ini satu Nah, iya untuk Intinya- estimasi itu apakah dikonsultasikan dulu dikonsultasikan ke orang yang mau betulin? Mungkin kalau untuk masalah estimasi biaya, mungkin Om Dede kali ya Om ya, Oh, siap, yang Om lebih Dede. yang lebih paham, karena Ini kemarin nih, pas ini yang kita tunggu teman-teman nih. Ini yang kita tunggu nih. Karena kemarin- Masalah biaya untuk perawatan, sehingga kita nggak jebol di solar, Iya. nggak jebol di perawatannya. Untuk pengerjaan seperti kayak injektor bocor, itu kemungkinan kita akan lihat dari partnya yang rusak itu apa. Nanti partnya itu kita bisa tanyakan juga kepada customer apakah mau bawa barang sendiri atau dari kita. Ya kalau barang dari kita akan jual juga, ya minimal kita tidak bersaing lah buat yang di online boleh kayak gitu. seperti itu Om ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah biaya maupun biaya jasa maupun biaya spare part itu dikonsultasikan dulu ke Iya, di betul, iya. sebelum disepakati di Iya. awal baru proses pekerjaan. Betul. SOP-nya Safira seperti itu. Iya, sebenarnya. jadi nggak asal ini rusak ganti Pak harganya sekian, Iya. ini rusak ganti Pak harganya sekian, tidak seperti itu. Jadi harus dikonsultasikan dulu kepada konsumen. Betul. Oke, Om. Kayaknya kita ngopi lagi nih, Om. Kayaknya Kita seruput dulu. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, mungkin perawatan apa saja sih yang rutin yang Berkala. bisa dilakukan kalau kita memiliki Ford Everest? Om Dede atau Om Faisal mungkin. Kalau kemarin hasil kita kumpul sama pemilik bengkel, owner. sama owner bengkel, aku pengennya setiap customer yang masuk ke Zafira Auto Plus ini, aku pengennya ada service record Om, seperti kayak di dealer gitu. Ya. Jadi minimal apa yang dikeluhin sama customer ya kita catat, tetapi tetap kita punya pelayanan yang seperti general check gitu loh. Jadi walaupun si customernya nggak meminta dicek bagian ini,
Tetapi itu termasuk pelayanan dari Ya, bengkel kita. kelebihannya lah ya. Dan itu free Om, Oh, tanpa kita kenakan biaya. Oke, untuk melanjutkan lagi berhubung ada azan maghrib, kita berhenti dulu, kita melaksanakan sholat Ibadah. maghrib dulu, kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa. Oke, kembali lagi di channel Ford Everest 4x4 Indonesia channel. Dan kita lanjutkan obrolan kita yang tadi, terpotong sholat maghrib dulu tadi. Jadi kita sekarang ke segmen 2. Nah, segmen 2 ini biasanya kan kalau bengkel itu identik dengan mekanik. Sejauh mana sih pengalaman mekaniknya? Om Faisal mungkin sebelum di bengkel ini, pengalamannya di bengkel mana saja dan sudah berapa lama, mungkin diceritakan sedikit Om. Oke. Aku masuk di dealer Ford itu sekitar awal tahun 2009 ya. 2009 aku masuk di dealer Ford Jakarta Pusat. 1 tahun di dealer Jakarta Pusat. 2010 pertengahan aku di rolling ke Privot untuk penanganan mobil-mobil operasional tambang Privot. Iya. Berapa tahun Om di sana Om? Kurang lebih hampir 5 tahun lebih Om. Berarti itu 2000. khusus mobil tambang semua ya? Iya, kebetulan di Privot mobil tambang operasional untuk lapangannya kan pakai Ranger sama Everest. Sampai dengan tahun 2015 akhir. 2015 akhir aku balik ke Jakarta. Dan 2016 nya ternyata izinnya nggak diperpanjang Om untuk Fordnya kan. Akhirnya di dealer pun udah kurang pembelajarannya, training centernya juga udah ditutup. Akhirnya di 2016 aku sempat resign dari dealer. Terusnya diajak sama teman buka bengkel ya sampai terakhir di sinilah. berarti sudah sekitar 13 tahun ya Om ya? Kurang lebih 13 tahun. Iya. Artinya kalau bongkar mesin itu udah merem pun kebongkar ya? enggak juga Om. Oke, mantap sekali. Melanjutkan yang tadi lagi, kita pertanyaan yang tadi. Jadi kembali ke Om Dede. Jadi promo-promo apa saja sih Om yang ada di bengkel Zafira Auto ini? Promo-promonya itu kita pengecekan gratis ya Om ya. Misalkan pengecekan kaki-kaki, engine, terus cooling system gitu. Nah, nanti juga ada pengerjaan-pengerjaan yang istilahnya ada paket-paket juga sih buat teman-teman dari anak-anak 5G ya. Terus ada customer juga baru banyak, nanti ada paket-paket juga yang buat bisa ngebantu pengerjaan-pengerjaan yang biayanya mungkin agak tinggi gitu. Di kita insya Allah ada paket-paket itu. Oh, kalau misal dari pengecekan, segala jenis pengecekan apakah digratiskan Om? Pengecekan untuk saat ini kemarin yang dapat info dari owner bengkel selama ini masih free sih Om. Berarti yang dikenakan biaya adalah jasa Ya, penggantian. Ya. Pemasangan Iya. atau jasa servis Iya. dan Troubleshooting. mobil mungkin. Troubleshooting itu yang udah kena biaya selama masih tahap pengecekan, general check intinya ya kita bebasin Om. Oh ya, mungkin Om Imbob ada pertanyaan? Pertanyaan saya sih cukup simpel ya. Untuk pemula ini kan ya tadi ya yang pernah dibahas tadi. Dan apabila kita arahkan ke sini, artinya ke Zafira ini, mereka ini mendapatkan tips apa sih yang dari Zafira akan lakukan ya untuk pemula untuk pemula yang baru pegang EV. Apakah mulai dari cooling system, apakah mulai dari mesin dicekin semua, termasuk kaki-kaki dan semuanya itu, dan mereka itu akan mendapatkan spesial price nggak dari Zafiranya sendiri? Baru EV itu siapa Om? EV itu kepanjangan dari Everest. Oh, kirain yang bisa. Kalau itu EV yang rambut panjang. Enggak Om. Iya, untuk pertanyaan tadi Om Ibu itu kalau Pemula ya, pengecekan pemula ya.
pemula juga kita masih kalau pengecekan aja sih free ya. Free ya? Free pengecekan. Wih. Kecuali ada pekerjaan ya. Kecuali ada pekerjaan yang, tapi sebelum itu kan SOP-nya pasti akan dikonsultasikan dulu. Iya. Nah. Ini ada yang rusak apa? Ini kalau mau diganti silakan. Enggak pun ya. Masalah. Cuman sarannya tetap diganti. Iya. Nah untuk part itu sendiri, apakah mereka kita rujukin ya, misalnya beli partnya di sana, atau nanti beli di online, atau juga si customer ini yaudah saya taunya beres. Ya. Nah itu apakah mendapatkan pelayanan yang seperti apa, termasuk pencarian part dan masalah ekonomis biaya itu sendiri? Kalau untuk part emang kita diskusi juga ya sama customer karena di online juga udah banyak Om. Ya. Jadi kalau misalkan kita cek itu barang-barangnya di online harga segini nih gitu. Ya. Nah nanti kita cek juga di toko harga segini. Kalau dia punya toko sendiri langganan apa kalau anak baru kadang-kadang emang nggak ada channel loh. Ya kita arahkan cek online harga sekian, dan kita bersaing dengan harga-harga online lah. Oke. Gitu. Nah, berarti customer non community, komunitas itu sendiri akan tetap mendapatkan diskon. Iya. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua untuk member 5G itu sendiri. Karena yang saya tahu nih Om, ownernya orang 5G nih. Iya. Pasti dong punya spesial price sendiri untuk anak-anak 5G se-Indonesia khususnya. Iya. Itu Sebelum gimana? dijawab sebentar. Jadi sekedar info saja, 5G itu adalah komunitas kami, Ford Everest Club Indonesia. Silahkan dicari di Facebook atau di YouTube pasti ada. Jadi kami ini orang-orang yang memiliki Ford Everest. Jadi kita membuat wadah silaturahmi, yaitulah 5G itu. Mantap. Dan mendapat diskon khusus Nilai plus. ketika kami ini perawatan mobil di sini dan kami mungkin dandan atau apabila ada kerusakan di sini. Nah, silakan Dede. Untuk diskon anak-anak 5G ya, anggota 5G itu memang sudah kita terapkan dari awal buka bengkel. Oke. Itu biasanya di jasa Om. Di jasanya kita diskon itu 10% gitu. Kalau untuk pemula-pemula baru paling pengecekan kalau misalkan itu harga jasanya pun nggak terlalu mahal lah gitu. Kita lihat juga istilahnya kan yang namanya orang baru pakai mobil penggantiannya banyak, karena kita gabungin aja pengerjaan ini total sekian. Tetap sesuai SOP-nya ada kan, artinya konsultasi ke customer mau atau tidak. Iya, betul, harus itu. Zafira ini tidak memaksakan ke customer artinya memaksakan customer untuk ngebengkel di sini atau dengan biaya-biaya yang diwajibkan lah. Iya, betul. Tapi customer diberikan kebebasan sendiri. Mantap Zafira. Untuk kemudian jadi apa tadi ya, saya ngomong apa? Apa ya? Ngopi Om. Ngopi dulu Om. Lupa ngopi. Oke, mungkin di antara teman-teman sekalian mungkin yang memiliki Ford Everest belum sempat ke sini atau mau konsultasi dulu kerusakannya di bagian mana, silakan bisa di nomor HP yang ada di sini, kontak person bengkel Zafira Auto Plus. Kemudian nanti atau di deskripsi saya cantumkan nomor handphone dan alamat dan Google Map-nya sekalian. Wih. Bajai. Jadi kalau mau nanya-nanya ke kontak person tersebut, silahkan. Om, ini saya nih kendalanya begini. Nah, mungkin nanti ada solusi atau mungkin bisa langsung dibawa ke sini. Kita lanjutkan. Om Ibo pada pertanyaan lain mungkin? Oke, ini pertanyaan simple Om. Cuman boleh dibilang kalau yang sifatnya urgent gitu ya. Ini kan jasa towing ini Om. Iya. Iya nggak? Nah, kadang customer itu kebingungan Om tentang masalah jasa towing. Nah, untuk sekitaran Jabodetabek, kira-kira link khususnya Zafira punya nggak Om? Channel khusus yang siap antar jemput 24 jam. Ini kadang menjadi kendala. Rekanan towing. Ya, rekanan towing. Ya untuk rekanan towing alhamdulillah kita sudah ada Om.
Oke. Kemarin juga ada beberapa customer kita. Dari daerah mana tuh? Kemarin yang pertama itu dari Ciputat. Ciputat juga dekat sini, tapi dia mogoknya di KM 69 kalau nggak salah ya. Di Cikampek. Nah, akhirnya kita telepon towing dengan biaya sekian, silakan nego sendiri karena kita press juga sih harga towingnya ya. Yeah. Kalau misalnya kemahalan, tapi rekanan kita udah tahu untuk towing pasti murah sama dia. Gitu. Pasti dijamin murah ya. Murah. Terus ada juga dari ini baru informasi mantap. Dari Ciledug rumahnya karena mobilnya mati tuh yang Ranger. Kebetulan kita lagi belum bisa storing ke rumah karena lagi ada pekerjaan di bengkel. Akhirnya kita towing sini, alhamdulillah beliau pun sepakat dengan ditowing dari kita gitu. Alhamdulillah harganya juga Jauh lebih murah ya. lebih murah. Ekonomis lah ya. Ekonomis. Oke. Mantap ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tinggal kontak Om Dede Camat, towing segera datang. Oke, sekian dulu obrolan kita tentang plus minus mungkin atau tentang perawatan dan tentang servis Ford Everest dan Ford yang lainnya, yang tentunya video ini disponsori oleh Zafira Auto Plus 16. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ikuti terus channel kami yang akan memberikan informasi-informasi penting tentang Ford Everest dan hiburan-hiburan seperti off-road, camping dan lain-lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bajai. Ngehe.